examples, it could be defined as a yardstick atau salah satu barometer which all the candidates should be measured. Candidate di sini adalah salah satu employee atau tenaga kerja gitu teman-teman. Gitu ya. Jadi proses melalui dari nilai-nilai inti menuju ke perks and benefit atau satu keuntungan itu merupakan salah satu barometer dari semua kandidat yang harus diukur gitu teman-teman untuk menentukan bagaimana budaya sebuah perusahaan dan prinsip-prinsipnya itu berjalan. Gitu teman-teman ya, bisa dipahami ya. Monggo kalau misalnya ada pertanyaan, just raise your question straight away gitu ya. Terus, forms of organizational culture. Apa aja sih sebenarnya tipe-tipe dari organisasi culture itu apa aja guys gitu ya. Ada clan atau collaborative culture, educracy culture, market culture, sama hierarchy culture guys. Gitu. Ingat-ingat yang empat tipe esensial ini gitu teman-teman. Nah, client collaborative culture is a people-focused, highly collaborative work environment where every individual is valued. Prioritizing communication, it often values action orientation and the embrace of change. It involves breaking down barriers between the executives and employees and encourages mentorship opportunities. So it really like highlights how it can be defined as a people-oriented culture gitu ya teman-teman ya. Jadi dia yang mengedepankan society atau beberapa orang di dalamnya. And also it encourages a highly collaborative environment di mana mereka mengedepankan salah satu sistem kolaboratif di salah satu workspace-nya mereka gitu teman-teman. Di mana potensi dan kinerja salah satu individunya itu sangat dihargai gitu ya. Dan sangat mengedepankan komunikasi antara satu sama lain gitu guys. Dan nilai-nilai antara aksi dan orientasi itu menjadi hal yang penting di salah satu clan culture di sini gitu ya teman-teman. Dan breaking down barrier between the executive and employees encourages mentorship opportunities. Salah satu brand korporat yang sangat mengedepankan clan culture di sini adalah Shopee. Why? Because they are probably prioritizing the employees well-being. Di sana kita bisa lihat bahwa walaupun mereka berbasis background budaya yang berbeda dan mungkin dari warga negara yang berbeda, tapi mengedepankan salah satu nilai kolaboratifnya dan juga mengedepankan bagaimana mereka bisa nyaman juga di work environment yang baru. Itu salah satu juga prinsip dari clan culture. Gitu ya. Terus lanjut ke educracy culture. Is an innovative, adaptable work environment which highly seeks to develop the next industry breakthrough. It often values risk-taking, individuality, and creativity. Typically, this type of culture prioritizes converting new ideas to market growth and company success. So it really like can be defined or can be translated as the adamant system of this or a company. You can say or perhaps like you can define it to a autocratic, yeah, autocratic leadership, which apparently manage its employee to achieve or perhaps like emit a certain goals with some strict regulation. Ya, jadi misalnya kalau company dia mempunyai salah satu barometer aturan yang sangat ketat, di situ bisa di define bahwa mereka menggunakan advocacy culture, gitu ya teman-teman ya. Terus saya lanjut ke market culture. Oke, okay. Market culture di sini adalah result-oriented work environment where external success is placed above internal satisfaction. Prioritizing the bottom line, it often values meeting quotas, reaching targets, and getting results. And also, you can say that market culture also commonly involves degrees of separation between the executive and employee. So, if you have maybe like you have heard about the marketing segmentation and how it manages its HRM or perhaps like human resource management. Di situ ada top employee, ya, middle employee sama first line employee. Dan di market culture di sini untuk
jangkauan gap-nya antara top employee sama first line employee, antara pihak eksekutif manager dan juga dari tenaga kerja biasa itu sangat jelas dan kontras sekali guys, gitu. Nah, selanjutnya adalah hierarchy culture. Hierarchy culture is a traditional risk-averse work environment where there exists little room for adaptability and change, and how it prioritizing clear direction. It often values well-defined processes, stability, and uniformity. Di sini yang saya garis bawahi adalah stability sama uniformity atau stabilitas dan salah satu kesamaan atau uniformitas ya. Plus, it often involves a set of chain of command and multiple degrees of separation between the executive and employee. Sama dengan market culture, tapi di sini lebih ke hierarchy. Kalau market kan lebih ke pasarnya gitu teman-teman. Sedangkan kalau yang di hierarchy culture ini di bagannya gitu ya. Di bagan dan pasar berbeda teman-teman. Gitu. Tergantung nanti case-nya seperti apa. Gitu ya guys. Oke, saya lanjut. Corporate image. Ya, di sini saya mengambil 3 contoh yaitu Squarespace, Meta, sama Uber gitu teman-teman. Yang pertama itu Meta. Salah satu refleksi brand image atau corporate image-nya itu adalah move fast. This is the first of Meta's 6 stated core values, and it's easy to see it in everything the company does. Meta enjoys staying off the cutting edge of the trends, not being afraid to tackle new ambitious projects and push the limits. While this value can be precarious, it certainly helps the company attract and retain like-minded people. So, di sini Meta ini kan maksudnya salah satu company atau perusahaan yang mengedepankan inovasi dan juga sistem sustainability dalam hal teknologi. Of course, mereka juga akan adaptasi terhadap salah satu sudden change di development maupun sudden change di beberapa dampak dari globalisasi terlebih di bagian inovasi dan teknologi ataupun R&D atau research and development gitu guys. That's why karena mereka sistemnya itu agile atau harus bisa bergerak cepat, maka salah satu corporate image mereka adalah move fast. Jadi ini efek juga ke beberapa employee mereka dan work ethicnya juga guys gitu ya. Terus Squarespace ya. Squarespace being the customer guys. Squarespace has no problem living up to its proclaimed customer centricity and how it's built on its own platform. So the company has vested interest in developing the best product possible. So how they position themselves to be a customer, to know and to be aware about like what the customer needs and how and what kind of their demands, what kind of the things that they want, what are their expectations gitu guys, supaya mereka dapat mencanangkan dan inovasi salah satu produk terbaik mereka gitu guys. Nah, terus Uber, do the right thing, period, gitu ya. In 2019, a very public leadership shakeup led to a new corporate values for a rideshare giant Uber, and this is perhaps the most interesting of them. The very act of parting with its former CEO, not to mention several other key executives, proved the company's willingness to stick to its principles. So Uber is just like gonna say it places the right virtue, the right thing at the utmost principle. So they are also bring forward the service. Salah satu salah satu tujuan Uber untuk mengedepankan salah satu brand image direct to directing karena mereka menjual service atau salah satu pelayanan. Bagaimana pelayanan itu dapat diindikasikan selama itu benar dan sesuai dengan norma, maka mereka merasa benar, do the right thing, period. Gitu teman-teman. Bisa dipahami ya. Oke, trustworthiness. The cultural factors in trust building atau membangun sebuah kepercayaan. Ya, the researchers found the data to show that the two cultural factors were strongly identifiable in the criteria that managers used to assess and trustworthiness and the way they collected information to make that assessment. Ya, ini salah satu jurnal yang saya kutip dan di sini dijelaskan bahwa beberapa peneliti dari data yang dilampirkan ada 2 faktor ya yang sangat terlihat di dalam mengidentifikasi satu kriteria seorang manajer untuk menilai salah satu tingkat kepercayaan mereka terhadap informasi dan juga beberapa penilaian lainnya. Yang pertama, how much people in the culture trust strangers. Why?
Karena ketika sebuah perusahaan atau corporate akan meng-hire employee-nya, mereka nggak tahu orang pada kenyataan dan yang bersifat tangible itu seperti apa, guys. Bagaimana mereka bisa mempercayakan stranger tersebut menjadi employee yang nantinya akan menjadi manajernya mereka, gitu, guys. Selama mereka bisa menaruh kepercayaan itu terhadap para stranger, maka salah satu barometer atau salah satu nilai dari trustworthy-nya akan tinggi. Dan begitu pun juga dengan sebaliknya gitu guys. Kalau kalian misalnya nggak kepercayaan terhadap employee ataupun pun itu akan sangat berdampak negatif terhadap sustainability dari corporate kalian. Okay, the second factor was that has been called cultural tightness and looseness. Yeah, which is about to the extent to which group or collective approach to a social order prevails. Salah satu faktor kedua yaitu bagaimana budaya itu bisa mengikat maupun bisa melonggarkan salah satu apa uh, approach atau pendekatan antara CEO dengan employee-nya dan beberapa order sosial yang lain gitu teman-teman. Nah di sini saya coba untuk ini ya memberikan contoh salah satunya di daerah Amerika Utara dan European Western culture. Bagaimana sih budaya di Amerika Utara sama di bagian Eropa itu? Manager from Western culture expect that they are generally just assume a potential new business partner is going to be trustworthy. Mereka menganggap bahwa bisnis baru itu dapat dipercaya. Ya, dalam level budaya, at the cultural level, people automatically trust others until they prove themselves otherwise. Orang-orang secara otomatis akan mempercayai satu sama lain sampai pada akhirnya mereka bisa membuktikan bahwa mereka dapat dipercaya gitu guys. Despite this, managers will also test these assumptions by trying to verify information. Trying to verify information to make all these assumptions are legit. Gitu guys. Ya. One way in which managers would verify is to ask a lot of questions and assess the openness with which they are handled or not. Bisa berupa angka, bisa berupa market research, bisa berupa penelitian sederhana atau kayak statistika biasa gitu ya guys. Terus, managers in Western culture do not place much focus on the social relationships to ensure trust people separate work from personal life very easily. Dan beberapa manajer di budaya barat itu tidak menaruh fokus pada hubungan sosial gitu ya, tidak terlalu serius, tidak terlalu penuh gitu guys. Malahan kayak people separate work from personal life very easily karena orang-orang di sana itu dapat memisahkan atau dapat membagi antara kerjaan dan juga kehidupan pribadi mereka gitu loh guys. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kayak mereka tidak terlalu menaruh ke fokus ke social relationship supaya mereka dapat dapat ensure trust, dapat mendapatkan sebuah kepercayaan. Gitu guys. Kalau kalian bisa membagi itu semua, maka kepercayaan itu konsep itu akan datang dengan sendirinya. Oke, bagian East Asian culture atau Asia Timur. East Asian managers overall describe a three-stage process to determine trustworthiness. Yang pertama, they seek information about potential business partner reputation through their network. Jadi yang pertama itu mereka melalui judgment, yaitu reputasi dari bisnis partner mereka melalui jaringan gitu guys. Whether that be a personal, dari hubungan personal maupun profesional gitu loh. Dan salah satu good reputation adalah salah satu kunci. Yang kedua, bagaimana mereka bisa menemukan potensi dari partner dan juga kompetensinya gitu guys. It is done through subtle questioning, dari beberapa pertanyaan yang subtle, yang nggak terlihat guys. Jadi kalau misalnya kalian diajak ngobrol terus habis itu melihat bahwa oh ternyata orang ini bisa enak nih diajak buat partneran gitu misalnya, dari kepercakapan sehari-hari gitu guys. Third, they engage in social relationship building activities to further cement whether a bond or trust exists. Mereka melakukan hubungan sosial dan juga membangun sebuah relationship untuk menguatkan salah satu ikatan dari kepercayaan itu gitu teman-teman. Salah.
Wow. Nah, itu. Jadi eh, salah satu hubungan itu akan terjadi secara natural dan tidak dibuat-buat gitu kalau Asia Timur. Nah, kalau yang Timur Tengah dan South Asia, di sini all about respect guys, menghargai dengan konsep hierarki. Ya, managers tended to trust others who are able to show them the appropriate level of respect. Selama kamu punya respect di situ, kamu bisa dapat dihargai dan dapat dipercaya, gitu ya. Dan potensi dari reputasi dari sebuah partner will also be researched within the community to establish trustworthiness. Bisa juga dapat diteliti dalam satu komunitas untuk menimbulkan dan memunculkan suatu kepercayaan. Dan social engagement were also found to be important in assessing compatibility and healthy relationship. Bagaimana mereka mengedepankan hubungan sosial itu atau bisa nge-engage hubungan sosial itu bisa juga salah satu hal yang penting untuk mengukur bagaimana mereka bisa compatible dan membangun sebuah hubungan atau jejaring gitu guys. Dan for many cultures, hospitality and being a host were also important factors in assessing someone's status. Bagaimana keramahan dan bagaimana mereka bisa nge-host, bisa menjadi tuan rumah. Misalnya kalau ada tamu terus mereka bisa ramah gitu guys ke orang lain, itu menunjukkan semakin ramah maka status seseorang itu semakin tinggi gitu guys. Nah, kalau Latin American cultures, social relationship itu come first, then the business after. Selama kamu bisa membangun hubungan yang tidak formal pertama, maka hubungan bisnis itu akan ngikuti guys. Gitu. Shared values are the main driver for judging a potential partner's trustworthiness. Di mana nilai-nilai yang terbagi dalam salah satu penentu utama untuk menentukan salah satu potensi dari suatu partner itu yaitu dari nilai-nilai yang dibagi yang melalui hubungan yang tidak baku yang tadi yang saya jelaskan gitu ya. Latin American managers rely on the opinion on others on the first step determining trustworthiness and will always do some due diligence on someone's background. Managers rely on opinion of other, opini dari orang lain sebelum mereka menentukan orang ini bisa dipercaya atau enggak sih sebenarnya gitu. Sama dengan reputasi ya. Terus, making a personal connection will also deem as being very important. Selama kamu bisa membangun hubungan personal, maka hal tersebut bisa dianggap menjadi sangat penting. Dan small talk and investing time in building rapport was seen as critical to making personal connection. Beberapa obrolan kecil dan misalnya kalau kamu healing terus habis itu dapat membagi waktu itu ke teman-teman misalnya itu salah satu judgement bagi mereka untuk bisa membangun koneksi yang personal gitu ya. Nah, kenapa kok ada cultural difference gitu ya? Many of the differences come down to common themes within cross-cultural training, namely how individual or collective culture is, and a value placed on things like etiquette, tradition, and norms. Right? So it can be derived from the etiquette, traditions, and norms. Western cultures being a lot more individualistic, need to rely on being open and assuming everyone is trustworthy because they don't have social networks and structures to rely on. So the Westerners are a lot more to be so selfish and to be individualities because they just like only relying on being open assuming ya pengen kayak gampangnya doang jadi kayak mereka ya udahlah daripada aing kayak misalnya susah-susah menerima mereka ya udah being open aja deh terus membuat asumsi that everyone is trustworthy karena salah satu penyebabnya adalah mereka nggak punya jejaring guys dan tidak tahu bagaimana struktur yang harus digunakan. Terus, in those cultures where social and the family networks are more prominent. In example, collectivists in nature, your levels of trustworthiness are not solely based on you as an individual. Di mana budaya dari sosial dan keluarga itu sangat penting. Di mana secara kolektif, secara paham kolektivis, ya, your level of trustworthiness are not solely based on you as individual. Levels kepercayaan itu tidak muncul serta-merta dari kamu, melainkan dari sistem, dari keluarga, ya, dari network itu membentuk kepribadian kamu sendiri gitu loh. That's why the culture are diverse, ya, beragam budaya itu. Nah,
Lanjut ke ethic. Business ethic define what is appropriate and not appropriate, acceptable and unacceptable in perception and behavior, and outline moral conduct and according to the ideology of specific group and prescribe what humans ought to do. I think it's already self-explained whether it's appropriate or not appropriate, whether it's acceptable and acceptable in a perception of behavior, right? According to Lewis 1985, it proposes a synthesized definition in business ethics, which is it comprises of rules, standards, codes, or principles which provide guidelines for morally right behavior and truthfulness in specific situations. Provide guidelines and how it direct a person to be a morally right behavior and to be truthful in specific situations. And the consequences related to breakdowns in organizational ethics perpetrated by individuals from diverse backgrounds and cultures are lost in trust, honesty, integrity, and how it tarnishing of corporate goodwill and reputation. Bagaimana itu bisa berdampak terhadap salah satu perusahaan, nama baik perusahaan dan reputasinya. Incurrence of financial penalties and fines. Karena itu bisa berdampak juga terhadap salah satu ini denda gitu ya guys. Kalau misalnya perusahaan nggak beretika gitu, bisa aja jadi nanti perusahaannya chaos gitu ya. At the corporate and individual level, at the conviction and sentencing of corporate executive and employees. Dan bagaimana hal tersebut bisa kalau misalnya tidak ada kontrol, maka akan menjadi hal yang berhubungan dengan hukum. Nah, di sini secara kultural ethics itu apa aja sih sebenarnya? Nah, cultural ethics itu as the name suggests deals with the quality, integrity, and principles and values. Sama kayak tadi ya guys. Terus, it usually differs from culture to culture. In spite of that, certain values remain the same simply because they are ethically and morally justifiable. Correct. Because tadi yang saya jelaskan, kenapa sih kultural itu bisa berbeda? Itu juga efek ke etik. Karena certain values-nya mungkin sama, tapi mungkin ada beberapa aspek yang berbeda. Tapi mereka menjunjung harkat atau hal martabat yang sama misalnya. Cultural ethics reflect the values and morals of a society and therefore it plays a vital role in the governance of that society. Bagaimana etika dari sebuah budaya itu dapat merefleksikan sebuah nilai dan moral dari suatu masyarakat. Dan bagaimana hal tersebut bisa menjadi hal penting dalam memerintah atau membangun dan mengatur sebuah masyarakat itu sendiri. Tergantung guys. Misalnya kalau pemerintah mengatur masyarakatnya tergantung keberhasilannya itu bergantung pada etika dan sosial yang dia bangun di rumah dan keluarga. Gitu ya. Lanjut, culture is an integral part of ethics and vice versa. The culture of a community impacts its progress, development, laws, principles, and to some extent, its policies. Dan budaya itu menjadi hal yang integral dalam etika dan begitu pun sebaliknya. The culture of a community impacts its progress. Ya, budaya dari sebuah komunitas itu sangat berdampak pada progres pengembangan hukum, prinsip, dan juga beberapa hal yang bersangkutan dengan policies atau aturan. Nah, di sini branches of ethics itu apa aja sih guys sebenarnya? Di sini cuma teman-teman paham ya, artinya etika ini dapat dicabangkan menjadi beberapa prinsip atau beberapa definisi ya, teman-teman. Ada meta ethics, normative, applied, moral psychology, sama descriptive ethics. Meta ethics ini berhubungan dengan meaning of truth values in the theory and refers to moral proposition. Menggarisbawahi pada salah satu nilai kebenaran dalam suatu teori dan juga mengacu pada salah satu proposisi moral. Sedangkan yang normatif itu dealingnya sama practicality atau sebuah nilai praktis dalam suatu action atau tindakan. Dan bagaimana hal tersebut bisa memeriksa salah satu standar mana yang baik dan yang benar. Mana yang baik, mana yang salah gitu ya teman-teman. Maaf, rightness and wrongness ya.
Terus, applied ethics refer to moral and ethical outcomes that can be achieved in particular situation. Bagaimana applied ethic ini mengacu pada satu moral dan etika hasilnya, guys. Hasilnya. Bagaimana hal tersebut dapat diimplementasikan secara nyata. Terus yang moral, deal with the development and nature of moral capacity. Dan bagaimana moral psychology itu berhubungan dengan pengembangan dan juga beberapa nilai moral dan kapasitasnya secara alami, gitu ya, by nature. Dan secara deskriptif, are values that most people follow and stand by, gitu ya. Beberapa etika dan nilai-nilai moral yang kebanyakan orang mengikuti dan akan selalu standby dan selalu akan setuju terhadap sesuatu itu gitu guys. Jadi kayak follower gitu loh guys. Nah, di sini menurut Ruston et al, potensi dari impact of economic ideology and national culture individual work values or managers are mostly comprised di US, seperti saya bilang tadi, Russia, Japan, and China. Further, ethics emphasizes the virtues or moral and ethical character in both mind and behavior. Both mind and behavior. Salah satu moral dan etika itu muncul dari pikiran dan tingkah laku seseorang, guys. Gini ya. Dan in contrast, the opposite emphasizes duties and rules of that emphasizes the consequences of actions. Ya. Dan salah satu pendekatan tersebut dapat berakibat konsekuensi terhadap tindakan apabila penggunanya tidak merata atau tidak sesuai dengan norma. Gitu ya guys. Nah, ethical values are based on cultural differences and often driven by different business ethic perception. The ethical value itself dapat di apa? Dapat dikendalikan oleh beberapa persepsi dari etika bisnis sendiri-sendiri gitu guys. Jadi misalnya kalau mereka punya bisnis A, mereka punya etika dan persepsi sendiri, ya misalnya persepsinya bahwa, bahwa kita nggak apa-apa kok misalnya membolehkan beberapa pekerja kita buat telat asalkan hasilnya cepat selesai. Ada yang seperti itu. Ada juga company B misalnya, dia, yang penting nggak apa-apa misalnya nggak selesai, tapi yang jelas dia harus tepat waktu. Salah satu etika dan norma dari beberapa perusahaan itu ditentukan oleh dari persepsi dan perspektif. Gitu teman-teman. They found that America's managers were more likely to be loyal onto their own personal belief when on business, whereas the Korean managers were prone to side on the company line ethically, fitting with the collectivist ideal. Ketika manajer Amerika itu lebih kedepanin ke ke urusan masing-masing guys. Sedangkan kalau manajernya Korea itu lebih kedepanin pada aturan dari perusahaan itu sendiri. Beda ya antara pribadi masing-masing tenaga kerja ke prinsip dari perusahaan gitu ya. According to Collins, main topics of business ethics literature following ethical sensitivities, ya, corporate culture, corporate policies, corporate code of ethics. Nah, yang corporate social responsibility atau CSR ini mengacu pada 3 konsep keberlanjutan atau 3 dimensions of sustainability. Yang pertama itu adalah economical, kedua adalah social cultural, yang ketiga adalah environment. Bagaimana sistem prinsip ekonomi itu dapat meningkatkan suatu profit suatu perusahaan, sedangkan yang social cultural itu bagaimana mereka berhubungan terhadap sesama manusia dan beberapa masyarakat yang di sekitarnya, dan juga environment, bagaimana perusahaan tersebut akan berdampak terhadap lingkungan di sekitarnya, lingkungan alam guys. Apakah natural resources-nya akan tetap terjaga ataupun sebaliknya. Gitu ya. Terus yang keempat, business ethic and education methods and tools for teaching business ethics. I think it's already self-explained, right? The education method and tool to teaching business ethics. You can get it from school, university, or perhaps like any other courses that taught moral and ethics. Yang kelima, moral theory
and also the marketing and advertising. And the last one will be the accounting and finance. So how the ethics can be derived from the theory itself, and it also can be achieved from the marketing and advertising, and also like can be derived from the process for the accounting and finance. Nah, di sini saya jelaskan mengenai beberapa negara yang menggunakan improvement dan supply operation management yang berbeda. Ada yang dari Jepang, Korea, India, sama Cina. Nah, yang Jepang ini dia lebih ke group oriented rather than require individual reward. Ya, dia lebih kayak secara kolektif dibandingkan secara individual gitu ya. Terus jangka waktunya itu lebih ke long run atau jangka panjang. No need for cause and effect manipulation. Nggak butuh namanya cause and effect manipulasi untuk mendapatkan suatu reward. Karena mereka akan mengerti itu secara natural. Dan maintain group harmony by honoring everyone's ideas or nemawashi. Ya, membangun sebuah harmoni atau keberlanjutan sebuah grup dengan menghargai ide-ide orang di sekitarnya. Di sini namanya nemawashi ya. Nah, superior operation management di sini bisa dikatakan secara just-in-time inventory management, terus Kanban system yang meminimasi rework, maximize flexibility. Jadi mereka kalau misalnya ada hal yang salah, nggak apa-apa. Banyak pemakluman. Justru malah memaksimalkan fleksibilitasnya gitu loh. Terus yang ketiga adalah lean manufacturing atau reduce setup times. Karena mereka ngedepanin kayak time flexibility, maka salah satunya adalah mengurangi waktu untuk manufaktur, proses manufaktur, teman-teman. Nah, terus kalau misalnya orang Korea kayak gimana sih, Pak? Oke. Collaboration between leading industries, families, and the government. Mereka membangun relasi hubungan antara keluarga industri dengan pemerintah. And allowed Korea to build major private corporations in relationship-based culture. Dan malah kayak membuat sistem di mana beberapa korporat yang bersifat swasta, privat, di dalam membangun sebuah hubungan budaya, malah dibudayakan guys antara keluarga di industri dengan pemerintah. Dan loyalty to the posisi ini sangat dikedepankan ya. Secara paternal relationship seperti bapak dan anak gitu ya guys. Highly disciplined and hierarchical groups ya. Terus organized by age and highly competitive and masculine culture. Masculine culture di sini adalah ketika tenaga kerjanya kebanyakan adalah pria. Terus strong national solidarity atau solidaritas nasional yang kuat. Terus habis itu fokus terhadap loyalty terhadap bos gitu ya. Terus bottom line and short term profitability are secondary. Sedangkan profit secara jangka pendek dan juga beberapa bottom line mereka itu bersifat sekunder. Nah, yang ini yang IT ini tidak perlu pantheism versus secularism, yang mana tidak membutuhkan salah satu kultur manipulasi atau artinya beberapa hal untuk kalau misalnya bahasa kasarnya menjilat ya guys, nggak perlu kayak gitu. Mereka ini ya sangat kontras terhadap kultur tersebut gitu ya teman-teman. Terus inner discipline, get control of one's mind rather than environment. Mereka lebih mengontrol orang dibanding lingkungan gitu ya. Terus cara format modernnya adalah intellectual discipline dan academic competition. Mereka lebih ngedepanin kepada hal yang bersifat intelektual dan kompetisi akademis. Jadi semakin kamu misalnya untuk kualifikasinya semakin tinggi, maka kamu akan mendapat posisi yang lebih layak gitu istilahnya. Terus salah satu networking yang itu adalah efficient way to observe the technical knowledge gitu ya. Salah satu cara efisien untuk menyerap salah satu kemampuan atau ilmu teknis. Nah, di sini guys yang paling mencolok ya, India see themselves as westernizing. Orang India itu lebih mengarah ke orang barat guys. Mereka lebih ke mimicking ke orang barat. Kenapa? There is a common reliance on rationality. Karena banyak common sense di mereka terhadap konsep rasional.
Mereka berpikir bahwa orang barat lebih rasional gitu guys. That's why kenapa mereka mengacu ke westernizing. Tapi di satu sisi lain, Bad Indians are leveraging their own cultural traits. Di satu sisi lain, mereka tetap menjunjung tinggi budaya mereka atau ciri-ciri budayanya gitu guys. Nah, kalau Chinese ini, a cultural trait of coastal Chinese, particularly speakers of Yue, Min, and Wu dialects. Jadi cuma cuma bahasan tambahan doang. Uh, Uncertainty tolerant culture. Bagaimana mereka bersifat toleran dan mereka lebih ke mengedepankan terhadap kekayaan dan status ya. Semakin kaya maka semakin makmur ya. Tetap ada masculine culture dan kompetitif. Sama kayak India tadi guys. Terus relationship based business yaitu Guanzi is a time tested mechanism. Jadi konsepnya Guanzi itu mekanisme yang berbasis dengan waktu gitu ya. World largest economy for 8 or less 10 centuries soon to be again. Jadi di sana itu beberapa ekonomi itu sama dengan konsep yang mereka bawa 8 atau 10 abad yang lalu. Karena mereka menjunjung Guangzi tadi. Nah, di slide terakhir, menurut Nader, emphasizes whistleblowing as an act of a man or woman who believing that the public interest overrides the interest of organization he serves. Blows the whistle that the organization is in corrupt, illegal, fraudulent, or harmful activity. Jadi di sini ketika ada salah satu konsep ketika atasan itu melakukan sebuah tindakan yang unethical atau tindakan yang tidak sesuai dengan etis seperti korupsi gitu teman-teman, beberapa hal ilegal misalnya atau beberapa contoh misalnya money laundering gitu, tenaga bawahan ataupun misalnya pegawai biasa itu dapat punya hak juga untuk nge-whistleblow gitu guys. Dan itu normal gitu guys. Karena acting for the greater good rather than primarily all self-interest. Dan itu berlaku kepada hal yang lebih baik dan juga ini yang ngedepanin ke keuntungan pribadi doang gitu ya guys, keuntungan pribadi saja. Dan in the Scandinavian countries, whistleblowing is approved by the population of supported by government. Keenan find that Chinese managers are less likely to blow the whistle than their American counterparts. Manajer tidak ini ya, nggak langsung serta merta mereka langsung whistle blow terhadap otoriter yang salah gitu guys. Sedangkan kepada beda dengan American counterpart yang mana mereka dengan sangat mudah bisa nge-whistle blow ke atasan mereka ketika mereka berbuat salah gitu ya. Brody et al. Suggests that the collectivist individuals in Taiwan and China may be less likely to blow the whistle than Americans. Orang Eropa sangat suka nge-whistle blow dibanding orang Taiwan sama orang China guys. Dan sedangkan di sini guys, the Russian culture atau budaya Rusia has the attitude toward whistleblowing as a disloyalty to collective. Malahan di orang Rusia itu melihat bahwa orang yang whistleblow itu sebagai konsep orang yang nggak loyal terhadap konsep kolektif ya, malahan bisa disebut dengan pengkhianatan guys gitu. Such perception is represented by one of the bedrocks of the Soviet system where informing so was officially encouraged, especially in the period of Stalinism. Dan di sini itu sudah mengakar guys, kalau mereka harus nurut kepada atasan ataupun nurut kepada pihak otoriter maupun pemerintah karena itu sudah menjadi tanda lahir mereka semenjak sistem Soviet gitu guys. Dan juga period ketika Soviet pada saat itu Uni Soviet itu dipimpin oleh Stalin. Kalau teman-teman pernah dengar, salah satu pendahulunya Hitler, Stalin ya. Nevertheless perceived by a public opinion as unworthy behavior. Selalu dikalaku ya nggak pantas gitu guys. Gitu. Jadi Rusia ini memang agak kaku terhadap konsep whistleblow gitu teman-teman. Oke.
Di situ dari saya, Messi Bokup. Nah, dari sini apakah dari yang teman-teman ada yang mau ditanyakan? Silakan. Apa udah jelas semua? Atau saya jelasinnya kecepatan nanti untuk uh, ini ya, untuk materinya nanti saya share di grup, tenang aja. Gampang nanti guys, gitu ya. Terus ini guys, Dava mana Dava? Dava Regina. Regina Dava. Rek. On cam Rek. I'm on the kitchen, sir. Ya wes, gak apa-apa wes. Regina bisa, tapi Regina masih ingat gak tentang tugas yang kemarin saya sampaikan? Yang Bapak mau bagi ke 4 kelompok itu, Pak? 5, Nduk. Oh ya, 5 ya, maaf Pak. 5 gini guys, jadi kemarin itu gini sebenarnya, kalian udah diceritain Regina belum sih? Sudah apa burung Red? Udah ya. Nah, terus gini guys, jadi besok itu, jadi gini guys, karena besok kan kalian ada dissenting sama Bu Dena. Nah, kelasnya besok saya ganti jam 7, nggak apa-apa ya teman-teman ya? Bisa ya? Bisa Pak. Oke, siap. Nah, terus teman-teman saya bagi menjadi 5 kelompok ya. Saya tulis aja di ini ya Mbak Regina ya, di chatbox saja ya Mbak Regina. 5 kelompok. Nah, teman-teman saya kasih tugas per kelompok itu ada 2 orang sampai 3 orang. Jadi ada satu kelompok 3 orang gitu guys. Nah, ngapain Pak konsepnya? Kalian bikin maksimal 10 slide lah ya. Maksimal 10 slide. Dan 1 studi kasus. Yang mana kalian ini ya, jadi mengacunya kepada 5 negara ASEAN. Gitu ya Mbak Regina ya, kemarin tuh ya, dia setuju ya. 5 negara ASEAN, yang pertama itu Malaysia, 2 Filipina, Malaysia, Filipina, kemana itu? 3, itu mana Mbak Regina? Laos. Kemarin itu, sebentar Pak. Aku ya rada lali Mbak Regina. Dava, kamu udah sehat, Dav? Ini Dava. Dav. Myanmar. Myanmar terus? Filipina. Vietnam. Thailand, Pak. Oh iya, Thailand. Berarti Malaysia gak ono ya? Sama Malaysia, Pak, 5. Oh iya. Berarti Thailand, Filipina, Malaysia, Vietnam, Thailand, Myanmar. Oke, Vietnam berarti yang kurang. Oke. Jadi gini guys, kalian dengan ini ya, dengan materi yang sekarang itu yang mengacu pada etika, kepercayaan dan juga corporate image tadi, kalian saya tugaskan untuk per kelompok ini dengan negara masing-masing ini guys, Malaysia, Filipina, Thailand, Myanmar, dan Vietnam. Jadi monggo teman-teman yang mau Malaysia silakan kelompok 1. Jadi gini ya guys ya, silakan saya kasih kebebasan keleluasan teman-teman. Kelompok 1 Malaysia, kelompok 2 Filipina, kelompok 3 Thailand, kelompok 4 Myanmar, kelompok 5 Vietnam gitu guys. Terserah mau kalian kelompokan sama siapa aja terserah. Terus besok jam 7 nanti teman-teman presentasi gitu guys. Nanti teman-teman presentasi dibagi jadi 2 kali guys. Jadi besok sama Kamis depan. Gitu teman-teman ya. Oke. Terus untuk
karena ada materi overlap. Nah, saya ada ide. Kalian suka nggak kalau baca jurnal? Atau nggak suka baca seru? Sopo ngomong nggak ada. Kalau misalnya nge-review jurnal gitu, teman-teman mau nggak? Misalnya saya kasih nih satu paper teman-teman jurnal gitu, salah satu di kasus. Misalnya gini guys, karena materinya overlap, contoh aja ya teman-teman. Bab ke kemana ya? Bab ke besok itu pertemuan ke berapa ya? Pertemuan ke 10, right? 10 pertemuan ke 11. Pertemuan ke 11. Misalnya minggu depan saya kasih tugas jurnal mengenai pertemuan ke 11 gitu guys. Terus teman-teman saya kayak kalian bikin review gitu loh guys, bagaimana kalian bisa memahami jurnal tersebut dan bagaimana hal tersebut bisa relate ke topik yang kalian pernah sajikan dulunya gitu guys. Kalau misalnya ada yang nggak jelas, kita diskusikan besok aja gitu guys. Soalnya kan besok jam 7 sampai jam setengah 10, I think kita masih punya banyak waktu untuk diskusikan. Mungkin saya nanti akan koordinasi sama Mbak Regina lagi, atau Mas Dava, atau nanti sama siapa gitu ya, Mbak Silvika, atau Mas Buhori, silakan gitu. Kalau misalnya kalian punya input, bisa PC ke saya aja gitu ya, bisa PC ke saya, atau gimana kita mau ngadain Google Meet, gimana enaknya guys, gitu aja sih. Nanti saya kembali materinya ke kalian gitu. Mbak Adila silakan. Yuk. Oh, gini. Jadi besok, jadi gini, untuk kelompok 1, 2, 3 ya, kalau bisa mencukupi untuk besok tampil semua, besok tampil gitu guys, gitu. Terus yang minggu ke depan berarti bahas yang Myanmar sama Vietnam 4 sama 5 gitu guys. Itu tergantung apakah dua kelompok itu bisa tampil langsung, tiga kelompok itu bisa tampil langsung, atau dapat dibagi ke depannya. Yang Thailand ini teman-teman gitu ya. Jelas yang Malaysia sama Filipina besok ini tampil gitu Mbak Adila gitu. Boleh. Yes. Gini, secara keseluruhan Mbak Adila. Jadi for instance, if you want to just represent Malaysia, for example, so you are gini, bagaimana corporate culture secara majority di Malaysia itu kayak gimana sih, dan bagaimana mereka membangun establishing the trustworthiness between each other, right? And how they establish the ethics itself to their employees, or perhaps like how they act as a morally right di dalam perusahaan mereka tuh kayak gimana sih secara Malaysia. Atau kamu misalnya punya ini kan 10 saya sama satu studi kasus Mbak Adila. Bisa juga misalnya kamu jelasin konsepnya di Malaysia secara general seperti apa, terus studi kasusnya, pilih satu perusahaan yang benar-benar nge-reflect, oh kayaknya ini bagus banget nih gitu. Contoh misalnya satu studi kasus yang mana dia refleksi satu company dari Malaysia yang memang dia ada masalah misalnya. Kalau nggak ada masalah juga nggak ada apa-apa gitu loh. Yang penting dia bisa merefleksikan konsep-konsep yang tadi saya jelaskan mengenai trustworthiness, corporate culture, sama corporate ethics gitu. Gitu ya Mbak Dila ya, bisa dipahami ya. Jadi ini supaya gini aja deh, supaya teman-teman paham aja deh gitu ya. Jadi 10 slide maksimal ya. Aku ya sakno mbak kalian. Sakno, misalnya cukup 20 slide, wah kok
Apalagi nanti kan 2 orang gitu kan. Jadi teman-teman saya harap teman-teman bisa equal gitu ya untuk ngerjainnya. Jadi 10 slide maksimal, terus satu studi kasus. Terserah kalian mau pakai Word silakan, mau pakai PPT juga silakan monggo. Yang mana merefleksikan satu perusahaan atau brand misalnya dari negara masing-masing. Gitu ya. Bisa dipahami Mbak Adila? Welcome. Yuk. Ada pertanyaan lagi? Apa udah jelas yang saya jelaskan? Nanti tenang guys, nanti slide-nya nanti saya kirim. Jadi bisa pakai materi saya silakan. Saya juga nanti akan nge-share paper buat kalian. Jadi misalnya kalau dari yang saya sampaikan ada yang kurang, misal kalian bisa mengambil comot misalnya, oh ini kayaknya bagus nih, misalnya dibuat materi gitu. Monggo nggak apa-apa gitu teman-teman. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan lain? Apa tadi saya jelasinnya cepetan atau ya apa? Apa wes pas? Nah, misalnya besok, misalnya, sorry, kalau misalnya besok masih ada yang kurang jelas, silakan tanya saya secara personal gitu, teman-teman. Gitu ya. Yuk, apa mbak? Yuk, tuh biasa apa kecepatan yuk. Ya, gampang kok. Nanti kalau misalnya ada yang kurang paham, besok Mbak Dila ya. Nanti saya nanti coba untuk misalnya ada yang nggak paham, ada yang perlu dijelasin lagi. Pilihan sing di gitu Mbak Dila. Gitu ya. Pilihan yang mana, slide mana yang saya perlu jelaskan lagi. Nanti saya coba untuk kayak kasih konsep yang ini ya, yang udah dimengerti gitu Mbak Adila. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan lain? Maaf guys, kecepatan. Emang energinya lagi epic, canda. Epic. Ya, wis gitu lah ya teman-teman. Terus, nanti rekapan untuk siapa-siapa yang misalnya grup Malaysia-nya siapa-siapa aja, Filipina siapa-siapa aja, nanti kirim ke WA aja ya, WA grup ya teman-teman ya. Nanti silakan saya kasih waktu diskusi, terus ya udah gitu bisa dijelaskan jangan gitu ya. Yuk ada pertanyaan lain atau ada saran mungkin? Yuk apa mana Adila? Ya apa? Lah, apa lo besok tampil loh Mbak kamu Mbak? Lah gini, hah? 10 slide aja guys. Dok, 10 itu loh, 10 slide aja loh. Maksimal. Nek kamu misalnya 5 slide loh gak apa-apa. Ya Allah, ya apa enaknya? Slide to apa studi kasus? Wes pilih salah satu wes. Slide aja. Gak beneran sih, canda. Beneran nih kita temenan. Apa mana besok dikompromi mana iki? Ya apa mana dosen itu dikompromi sih di diskon. Ya apa Mbak Rek? Gitu ta? Mau guyu tambahan. Ya apa enak Jadi terserah mau mau satu studi kasus aja tapi pembahasannya 10 slide atau misalnya kayak satu negara aja yang dijelaskan. Oh begini aja guys, kayaknya kalau negara kalian lebih suka mana negara atau perusahaan yang dibahas? Wes, balik lagi aku ke kalian. Lah, kayak gitu secara general. Ya, tapi kalau misalnya secara ini Mbak Adila, kalau misalnya dia secara perusahaan, maka yang jadi titik berat dan titik fokusnya hanya di satu perusahaan itu saja gitu. Misalkan Mbak Regina, Mbak Adila, IKEA misalnya. Nah, IKEA kan Sweden based company, right? But it has a lot of branches and subsidiaries around the world gitu. Nah, maka bahasanya itu bagaimana perusahaan sebagai itu dapat memposisikan di tiap negaranya itu kayak gimana. Ya enggak kabeh mbok jelas, no, enggak. Tapi secara
gamblangnya secara general itu seperti apa? Gitu Mbak Regina, Mbak Adila. Jadi perspektifnya dirubah ya. Antara kamu pilih yang satu negara yang dia cukupnya lebih luas atau dia satu perusahaan atau satu corporate tapi dia mencakup semua negara gitu Mbak Adila. Bisa dipahami? Nah sekarang kalau misalnya kayak gitu, wis boleh dikompromi, bikin 10 slide atau terserah berapa slide aja. Yang penting kamu kuat. Gitu, mau perusahaan atau mau negara? Harus satu suara ya guys. Wes, gak usah studi kasus, wes pilihan, wes arepe negara apa studi kasus gitu aja. Gimana? Sebentar ya Pak, kami diskusi internal dulu ya Pak. 2 detik. Diskusi internal mana ya Allah, ya Allah. Negara Pak. Oh negara ya ta? Ya larek. Ya udah negara. Berarti nggak usah studi kasus guys. Jadi teman-teman misalnya setuju negara, teman-teman berarti ya maksimal 10 slide, I guess 10 slide gitu ya teman-teman bisa dipahami. Terus tapi lebih banyak ini kalau misalnya maksimal 10 berarti kalian lebih interact sama audience berarti ya. Gimana caranya supaya kalian bisa 10 slide like, agak cepat juga. Nah, bagaimana cara kalian bisa mengulur waktu agar bisa approach ke audience? Misalnya kalian bisa bikin kuis. Kalian boleh tanya, boleh misalnya ngajuin pertanyaan ke audience. Bukan kalian yang ditanya, tapi kalian nanya ke audience. Justru gitu. Boleh. Justru tak encourage malah. Gitu teman-teman. Gitu ya. Gitu ya Mbak Adila dan Mbak Regina ya. Nanti tit negara yo. Tit negara gitu. Agak susah sih Pak. Gimana ya Pak ya, waktunya 3 menit, besok jam 7. Wes, nanti tak mulai agak molor wes, jam 7:30 wes. Agak molor apa jam piro? Iya Pak, iya 7:30 aman Pak. 9:30 kami ada kelas lagi soalnya. Berarti wes tak undur 7:30 ngono ke sakno ambek wangmu guys. 7:30 ya guys. Ya udah. Bro, Makasih Pak. sama-sama. Iya, sami-sami. Yuk, 7:30. Ya ora kurang apa guys aku iki kurang 7:30 ya. Jadi ya aku juga paham kalian juga pasti akan sarapan dan freshen up gitu ya. Jadi 7:30 sudah mulai. And if you got any further questions, just reach me through personal chat silakan. I'm open ya. Silakan mau personal chat mau IG bebas. Pokoknya gitu ya, terserah mau ngapain, mau Facebook, mau terserah. Pokoknya kalian bisa komunikasi sama saya gitu ya teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan lain sebelum saya tutup? Nggak. Yo, apa mana Mbak Dila? Tanya-tanya apa Mbak? Bu, aku mau ngomong apa sih Mbak? Kamu kok tak jurusan loh kamu kok. Pokoknya 5 kelompok. Ada yang 2, ada yang 3. Wah, Regina lo tahu lo. Gitu Mbak Dila. Jadi bebas Mbak Dila mau kelompokan. Nggak harus kelompoknya yang kemarin sama Pak Acong boleh. Nggak apa-apa wes bebas. Wes sakarapmu mau kamu kerjain sendiri ya gak apa-apa wes. Ngono arepe solo ya bebas gak apa-apa wes. Gitu ya. Tapi ya ini kerja kelompok jadi I think like you need some company gitu untuk teman. Jadi ya ada yang 2 orang, ada yang 3 orang gitu. Silakan mau sama siapa aja. Saya nggak nentuin, kalian sendiri yang nentuin gitu ya Mbak Adila ya. Welcome, pleasure. Oke, ada pertanyaan lain? Ada yang belum jelas? Oke Pak. Udah ya? Mau cross check tugasnya boleh ya Pak ya? Boleh. Boleh Mbak Regina. Berarti ini tugas kami jadinya menjelaskan culture sebuah negara secara garis besar lewat 10 slide.
negaranya yang Bapak pilihkan tadi 5. Terus Hmm, nanti diacak, misal kelompok 1 dapat Malaysia, tapi nanti anaknya 2 atau 3 nanti kami sendiri yang acak. boleh Mbak Regina gitu. Silahkan gitu. Yang penting setiap anak di satu kelas semuanya harus dapat kelompok. Jangan ada yang kerjain sendiri gitu teman-teman ya. Pokoknya semuanya harus ada nih temennya gitu. Ojo dibiarno dewe gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada problem mengenai informasi maupun kayak Sir butuh referensi misalnya kalau belum start boleh reach ke saya silahkan nggak apa-apa gitu ya by personal chat silahkan gitu teman-teman bisa dipahami apa ada further queries lagi? Silakan guys. Saya aman Pak. Aman ya Rek? Yo, main Regina aman. Ini Kim, anakku Dava. Dava. Mas Dava, Mas Dava itu gak apa-apa tak Mas Dava. Dav. Lihat juga kelempar ya. Baik kan. Oh ya udah, alhamdulillah ya segitu sakno dia kemarin kan sempet jatuh. Ya udah, gitu ya guys ya. Kalau udah sama-sama aman wes besok hati-hati kalau ke kampus berdoa dulu gitu ya guys ya. Gitu. Oke. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Apabila kamu punya pertanyaan silakan dari saya kapanpun. Insya Allah saya akan jawab. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Ya, welcome. Thank you. Yo, sama-sama. Ketemu besok jam 7 ya. 7:30. Oke. Iya, Pak. Iya. Oke, Terima dadah. kasih. Terima kasih. See you. Bye. Boleh leave.